Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Isnadila Maruju, saya dari kelompok 1, dan pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami untuk mata kuliah Sejarah dan Perkembangan Arsitektur dengan tema Arsitektur Klasik dan Arsitektur Renaissance. Seiring dengan perkembangan zaman, arsitektur juga mengalami perubahan bentuk dan gaya sejak zaman prasejarah sampai era modern saat ini. Dan pada saat ini saya akan membahas tentang perkembangan arsitektur pada era klasik dan Renaissance. Yang pertama yaitu arsitektur klasik. Arsitektur klasik pertama kali muncul di negara Yunani. Arsitektur klasik mengacu pada masa awal berkembangnya aliran kajian sejarah dan budaya Yunani dan Romawi yang nantinya akan menjadi pengaruh zaman-zaman berikutnya. Dalam arsitektur klasik, karyanya terpusat pada karya seni pahat dalam bentuk kolosal dengan fungsi sebagai visualisasi dan agama, kitab suci, dan kepercayaan lainnya, bahkan sebagai sarana ritual keagamaan. Nah, jadi pada masanya, bangunan arsitektur klasik ini kebanyakan difungsikan sebagai tempat peribadatan, salah satunya yaitu kuil. Pada bangunan arsitektur klasik, banyak menggunakan material batu, dikarenakan Yunani memiliki tipologi wilayah yang berbukit yang menjadikan Yunani kaya akan bebatuan. Pada arsitektur klasik, terdapat 3 konsep, atau yang lebih dikenal dengan The Three Order of Classical Architecture. Yang pertama yaitu simetri murni. Bentuk tenda pada bangunan arsitektur klasik dibuat simetri murni, sehingga tampilan dari bangunan dan susunan ruangannya balance murni pada kedua sisinya, yaitu sisi kanan dan sisi kiri. Yang kedua yaitu kepala, badan, dan kaki. Sosok bangunan maupun elemen bangunan atau kolom terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian kepala, badan, dan kaki, seperti contoh gambar yang ada di sebelah kiri saya ini. Untuk sosok bangunan kepala yaitu bagian atap, bagian badan yaitu bangunannya, dan kaki adalah penaikan bagian pondasi. Dan untuk konsep yang ketiga yaitu menggunakan kolom Dorik, Korintia, dan Ionik. Yang pertama yaitu ragam Dorik. Kolom ini tidak memiliki dasar, pendek dan tebal, berkurang tajam dari atas ke bawah atau memiliki bengkak atau entasis di tengah, adalah bergalur dengan 20 saluran, memotong di bagian atas oleh 1, 2, atau 3 cincin beralur. Yang kedua yaitu ragam ionik. Ini dia contohnya ragam ionik. Ionik kolom sangat tinggi, dasar adalah komposit dari torus, dan 2 skoti dipisahkan oleh cetakan yang lebih kecil. Modal terdiri dari sempoa dihiasi dan di bawah permukaan lapisan berair dalam 4 volutes. Proyeksi depan dan belakang luar kolom. Dekorasi ini terus-menerus dan dihiasi dengan dedaunan atau patung. Yang ketiga yaitu ragam Korintia. Kaya dekorasi yang elegan, kolom ini langsing, umurnya berkurang dan bergalur, dasar atik, terdiri dari 3 tori dan 3 skoti, dibagi dengan filet, berdiri di atas persegi, ibu kota berbentuk bola, memiliki 2 tingkatan akatus dan daun zaitun dengan batang kecil, naik di atas dan membentuk 4 volutes sangat kecil, mendukung sempoa yang meraup dalam profil dan juga hampa, menggambarkan kurva cekung. Ini adalah contoh-contoh bangunan pada arsitektur klasik, yaitu ada kuil Parthenon di Yunani, kuil Pantheon di Italia, dan Maison Carré di Prancis. Nah, sekarang kita akan membahas tentang arsitektur Renaissance. Arsitektur Renaissance adalah arsitektur pada periode antara awal abad ke-15 sampai awal abad ke-17 di wilayah Eropa, ketika terjadi kelahiran kembali budaya klasik, terutama budaya Yunani kuno yang disebut Renaissance. Yang pertama yang akan kita bahas pada arsitektur Renaissance yaitu bentuk dan masa bangunan. Pertama, bagian depan bangunan cenderung menyerupai gereja. Bagian depan sebuah bangunan merupakan bagian yang sangat menonjol dan kerap diidentikan dengan wajah keseluruhan bangunan itu sendiri. Pada arsitektur ala Italia, tampilan depan bangunan cenderung masih terpengaruh model gereja-gereja Eropa kala itu. Elemen-elemen seperti kubah yang besar, tiang-tiang yang cukup tinggi dan besar, dan diakhiri dengan pedimen yang membagi tampilan depan sebuah bangunan, mendominasi tampilan depan bangunan ini. Pintu utama pada arsitektur model ini cenderung diletakkan di tengah dengan 4 pilar yang ditempelkan di depannya. Deretan jendela-jendela yang dilengkapi lengkungan di atasnya juga merupakan gambaran umum mengenai bagian depan arsitektur Italia ini. Meskipun penerapannya lebih banyak pada bangunan-bangunan domestik.
Yang kedua yaitu bentuk-bentuk lengkungan yang dominan. Bentuk-bentuk bagian bangunan yang melengkung menjadi salah satu karakteristik dari arsitektur Italia abad Renaissance. Lengkungan-lengkungan atau yang biasa disebut arches ini diadopsi dari fitur arsitektur Romawi kuno. Penerapan lengkungan ini diadaptasi oleh arsitek-arsitek Italia dan dikombinasikan dengan fitur-fitur Romawi dan Yunani kuno yang lain, sehingga menjadi sebuah arsitektur bangunan abad Renaissance dengan tampilan yang lebih baru. Jadi pada arsitektur Renaissance itu yang paling menonjol itu adalah bagian-bagian melengkung yang ada pada bagian atas bangunan maupun pada bagian-bagian pintu. Begitu juga pada interior bangunan itu sendiri. Yang ketiga, adanya kuba di bagian atap bangunan. Selain lengkungan dan pilar-pilar besar yang menjadi ciri utama arsitektur abad Renaissance, keberadaan dom atau kuba juga merupakan hal yang umum kita temui pada bangunan-bangunan di kala itu. Ukurannya yang besar serta bentuknya yang setengah lingkaran maupun sedikit cembung menjadi tipikal kuba di masa Renaissance. Keberadaan kuba ini semakin terlihat terutama pada bangunan-bangunan gereja di Italia. Kemudian ada penggunaan warna dan material. Mayoritas pemakaian bahan bangunan atau material dari marmer pada interior dan warna bangunan yang cenderung monokrom atau satu warna. Bangunan kaya akan elemen dekoratif baik pada interior maupun eksterior bangunan. Elemen dekoratif tersebut umumnya berupa ukiran atau skulptur, relief serta lukisan-lukisan. Tema elemen dekoratif tersebut umumnya melambangkan karakter-karakter atau penginterpretasian alam dan sosok manusia, flora, fauna, serta pemandangan alam. Kemudian dena pada arsitektur Renaissance. Dena bangunan berbentuk simetri dan seimbang. Untuk beberapa bangunan canon seperti gereja, denahnya tidak berbeda jauh dengan dena yang sudah ada di Italia sebelum terjadinya revolusi minat terhadap gaya arsitektur klasik atau gaya arsitektur gotik. Namun, bentuk dan konfigurasi beberapa bangunan sudah mulai terbebas dari konfigurasi persegi panjang seperti pada arsitektur gotik. Bentuk sirkular, persegi, dan radial mulai digunakan, yang merupakan adopsi dari tempat peribadatan pagan seperti pada Cappella Chigi del Polo, Cala Raffaele, atau Gereja Santa Maria della Consolazione. Pada arsitektur Renaissance mengandung dua paham. Yang pertama yaitu paham humanisme, yaitu paham yang mengatakan bahwa manusia mampu mengatur dirinya dan alam. Dan yang kedua yaitu paham rasionalisme, paham yang mengatakan bahwa kebenaran dicari dan diukur dengan akal. Berikut adalah beberapa contoh dari bangunan-bangunan dari arsitektur Renaissance, yaitu yang pertama Florence Cathedral di Italia, yang kedua Château de Chambord di Prancis, dan yang ketiga yaitu Queen's House di Greenwich, Inggris. Nah, itu adalah hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Dadah!